the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Tanto Agi Pratama, NPM 1904290121. Dan ini teman saya. Nama saya Aisyah Putri, NPM 1904290085. Dan ini Sefa, NPM 1904290132. Ya, di sini kami akan melakukan survei lahan petani bersama Bapak. Ya, Bapak Saripudin Sirait, Umur 41 tahun, pendidikan, SMA. lokasi Sawah ini berada di Desa Pematang Johar, Dusun 5, Kabupaten Deli Serdang. luas tanahnya kira-kira berapa? Luas tanah ini sekitar 7,5 rantai. Komoditi yang ditanam, Pak? Komoditi yang ditanam padi. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan tentang teknik budidaya yang dilakukan. Yang pertama Pak, tutur teknik apa kira-kira yang dilakukan dalam budidaya padi ini? Budidaya padi di sini itu awalnya dilakukan pengolahan tanah, yaitu dengan traktor. Itu traktor dua kali. Pertama itu traktor secara biasa, kemudian nanti ketika mau tanam itu akan ditraktor lebih halus lagi supaya bisa ditanam. Untuk pola tanam apa yang Bapak gunakan ya Pak? Kalau pola tanam padi di sini itu pola tanam monokultur, karena cuma menanam jenis padi. Oh ya Pak, kalau untuk varietasnya ini yang digunakan varietas apa ya Pak? Kalau ini varietas ceriang ya, jenis ceriang, yaitu untuk padi yang tidak terlalu tinggi dan insya Allah juga dari bibit yang sudah berasal dari petani di Deli Serdang. Lalu Pak, jarak tanamnya kira-kira berapa ya Pak di antara satu padi ke padi lainnya? Ini menggunakan jarak tanam lebih kurang ya 1 jengkal antara padi yang satu dengan yang lainnya. Frekuensi padinya ini gimana ya Pak? Kalau frekuensinya, kalau di sini dilakukan setahun 2 kali tanam dan insya Allah juga 2 kali panen. Oh ya, kalau untuk pemupukannya ini kayak gimana Pak? Kalau pemupukan itu ada beberapa tahap. Pertama, setelah padi ditanam pada usia 7 hari, itu dipupuk dengan pupuk urea. Kemudian nanti sekitar 15 hari ke depan itu ada pupuk lagi. Untuk harga jualnya sendiri ini kisaran berapa Pak per kilonya? Kalau harga jual gabah di tempat sini itu Rp4.600 per kilogram. Untuk hasil perpanennya ini berapa ya Pak? Itu biasanya kalau 7,5 rantai ini, alhamdulillah itu lebih kurang 2,5 ton hasilnya, dan nanti itu akan dikeluarkan lagi biaya, termasuk juga ada biaya air di sini. Jadi biaya air itu termasuk juga kan biaya produksi. Biaya air itu kalau musim, istilahnya kalau di sini bahasanya petani sini membahasakan musim pentongan ya. Musim pentongan itu 20 kg per rantai dengan dikalikan berapa harga gabah. Jadi kalau musim rutin itu 15 kg per rantainya dikalikan harga gabah saat itu. Jadi kalau dirupiahkan berapa ya kira-kira Pak? Hasilnya? Iya, hasil dari total semua hasil panen. Per tahun aja gitu Pak. Kalau dia per tahun kan 2 kali panen ya 2,5 ton kali 4.600, ya kira-kira gitu lah. Pengendalian gulma yang sudah atau yang belum Bapak lakukan apa ya Pak? Pengendalian gulma di awal sebelum ditanam padinya itu disemprot terlebih dahulu, kemudian itu menggunakan herbisida
ketika sudah ditanam padi dalam umur beberapa hari ke depannya itu juga lagi disemprot kembali untuk menanggulangi. Kadang juga ada binatang-binatang kecil, ulat-ulat yang di daun, itu juga disemprot. Itu frekuensinya kalau di sini sebenarnya seminggu sekali juga sudah sangat bagus. Udah bagus itu untuk dilakukan, karena alhamdulillah di sini ketika petani sebenarnya kompak untuk bercocok tanam, itu hampir tidak ada masalah yang dihadapi. Tadi kan Pak ada bilang menggunakan herbisida kan Pak? Iya. Kemudian itu jenis herbisida apa Pak yang Bapak gunakan? Kalau jenisnya tentunya yang ramah lingkungan. Kalaupun dia dari bahan kimia, itu tidak merusak lingkungan lainnya. Karena biasanya kita tidak menggunakan obat-obatan yang terlalu keras untuk pemberantasan gulma yang ada. Berarti Pak jenisnya kontak atau bagaimana? Atau sistemik atau bagaimana Pak? Ya kontak. Oh, herbisida kontak. Terus cara pengaplikasian herbisida ini bagaimana Pak? Kita menggunakan semprot langsung, karena ya lebih efektif dan lebih merata untuk penanganannya. Lalu Pak, menurut Bapak dari herbisida yang Bapak gunakan itu keuntungannya itu apa Pak? Keuntungannya lebih memudahkan pekerjaan, karena kalau tanpa dibasmi dengan herbisida itu petani kewalahan menangani gulma yang ada. Seperti yang kita ketahui kan Pak, Iya. jadi kan herbisida ini yang digunakan kan herbisida kimia. Iya. Jadi Pak, menurut Bapak kerugiannya itu sendiri apa Pak? Kalau kerugiannya salah satunya misalnya kalau kita semprotkan di Kalau untuk biaya pengendalian gulmanya sendiri, kira-kira habis biaya berapa nih Pak untuk mengendalikan gulmanya? Kalau untuk biaya pengendalian gulma ya variatif lah, melihat obat apa yang kita gunakan. Tapi yang jelas di sini alhamdulillah ada kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani itu akan memudahkan bagi petani dan mengurangi biaya produksi. Ya Pak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk kami, terkhusus diri kami sendiri dan juga para penonton yang lain. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umsu, Unggul, cerdas, terpercaya.